Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan berkah dalam, semoga sehat semuanya. Ada ungkapan yang menarik begini, kalau kita sakit itu harus berobat, tetapi kalau kita berdosa itu harus bertobat. Kalau yang sakit adalah fisik, maka obat yang harus diminum. Tetapi jika bagian dalammu atau rohanimu yang sakit, maka harus bertobat, memperbarui diri, dan datang kepada imam untuk menerima sakramen pengampunan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, sama intinya keduanya bisa berubah menjadi baik atau bisa menjadi buruk. Sakit atau dosa, kalau kita mau bertobat dan berobat, itu pasti nanti sembuh. Tetapi kalau kita berdosa dan sakit, tidak mau diurusi dan tidak mau berobat dan bertobat, maka yang pasti akan hancur badan dan jiwa kita. Nah, obat itu bekerja untuk memperbaiki metabolisme dalam tubuh kita. Sedangkan pertobatan itu juga akan memperbaiki relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan alam, dan juga relasi kita dengan sesama kita. Lalu bagaimana caranya? Kalau bahasa Nabi Yesaya dan Santo Yohanes hari ini, itu kita diajak untuk berani memperbaharui diri. Harus berani ada pembaharuan, berani melihat diri kita. Bahasanya tadi bagus sekali. Kalau yang belok-belok ya diluruskan, kalau yang berbukit-bukit ya diratakan, kalau misalnya berlubang-lubang ya ditimbun. Tetapi ada dua hal yang bisa kita renungkan setidaknya pada minggu ini. Kalau minggu lalu saya banyak mengajak merenungkan apa yang harus kita perbaiki lewat mata atau penglihatan. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari untuk yang pertama, mari kita berusaha untuk mengekang lidah kita. Lidah kita itu bisa menjadi sumber malapetaka, benar kan? Kata-kata kita itu bisa sangat jahat, bisa sangat tajam, bisa sangat liar, bisa sangat membunuh dan menghancurkan orang lain. Dan kata-kata yang liar itu seperti ular beludak, kalau dalam kitab suci digambarkan, sangat berbisa. Maka kalau kita seringkali menggambarkan hidup kita itu seperti peziarahan, bukan hanya peziarahan di dunia, tetapi ketika kita seperti berziarah di padang gurun, ya hati-hati dengan namanya ular berbisa atau ular beludak itu. Maka mari kita belajar untuk mengekang lidah kita, mulut kita. Yang keluar dari mulut kita itu sekali lagi bisa menguatkan orang lain, bisa membawa berkat atau menghidupkan, tetapi bisa juga menghancurkan orang lain. Lalu yang kedua, hati-hati dengan arogansi atau kesombongan. Ini seringkali spontan. Kita itu kalau punya sesuatu, punya hal-hal yang luar biasa, atau tidak punya pun, kita cenderung menjadi pribadi yang sombong. Padahal kita harus ingat bahwa kesombongan itu akan menciptakan tiga hal, yaitu menciptakan jarak, jurang, dan musuh. Itu jelas. Jarak, kalau kita sombong, cobalah kalau saudara-saudari sombong, pasti orang lama-lama ya, oh sudahlah, minggirlah, males lah bicara dengan orang itu. Tetapi juga bisa menciptakan jurang. Misalnya kita lebih mampu dari orang lain, lalu kita menempatkan diri lebih tinggi daripada orang lain, maka ada jarak dan jurang sehingga kita tidak bisa mencapai sesama kita, atau orang lain juga tidak bisa mencapai diri kita. Tetapi yang paling jelas, kesombongan kita itu akan menciptakan musuh. Kita tidak bisa menerima orang lain, apalagi yang tidak selevel, tidak setingkat. Maka orang lain juga akhirnya tidak suka dengan kita. Lalu kita membalas, kemudian kita juga tidak suka dengan mereka. Lalu apa yang harus kita buat? Ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya, yaitu menjadi pribadi yang rendah hati. Kita harus ingat juga bahwa kesombongan itu membuat malaikat itu menjadi setan.
Malaikat karena sombong jatuh menjadi setan. Tetapi kerendahan hati akan mengangkat kita manusia menjadi malaikat. Dan saya kira inilah yang harus kita renungkan dan kita olah minimal selama seminggu ini. Belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang rendah hati itu sadar bahwa saya adalah pribadi yang rapuh, tetapi saya sadar juga saya membutuhkan Allah, membutuhkan orang lain untuk membantu saya menjalani hidup dan menjadi hidup menjadi lebih baik lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, pertobatan yang kita lakukan selama masa Advent ini tentunya akan menggerakkan kita untuk mohon kekuatan kepada Yesus sendiri, karena kita sadar dengan kekuatan diri kita sendiri kita tidak akan mampu. Maka apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ini juga menjadi relevan bagi kita. Dalam masa penantian ini yang namanya pertobatan menjadi sangat penting. Pertobatan bukan hanya berarti saya tidak melakukan dosa-dosa lagi, tetapi bagaimana saya melihat belas kasih Allah, melihat cinta kasih Allah yang besar yang memang ingin menyelamatkan kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Maka mari kita mohon berkat, mohon rahmat untuk hidup kita, untuk menjalani masa Advent ini dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.